kematian, tidak mengenal sakit. Karena banyak orang sehat pun wafat. Wafat tidak mengenal usia, karena mungkin cucu wafat duluan dibandingkan dengan kakek neneknya. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Setiap kita belajar hadisnya, maka mengalir pahala untuk Al-Imam At-Tirmidzi. Baik. Beliau menceritakan satu kali qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Nabi sedang kumpul-kumpul dengan sahabat, hadis sahih. Sedang kumpul-kumpul dengan sahabat, tiba-tiba Nabi ditanya begini, "Ya Rasulullah, ayyud du'a'i asma'?" Ya Rasulullah, kalau kita pengen berdoa, di waktu apa yang paling didengar? Asma, yang paling cepat didengar oleh Allah, yang langsung dijawab seketika. Perhatikan jawaban Nabinya, hadis sahih. Qala jawful lailil akhir wa duburis salawatil maktubah. Kata Nabi, ada dua waktu yang istimewa. Jawful lailil akhir, di penghujung setiap malam, saat akan bertemu dengan subuh. Oke, saya berikan rahasia ya. Di antara kita saja. Gini. Saya bagi waktu dulu gini. Ini waktu malam. Waktu malam itu disebut lail, teman-teman. Lail. Al-lail. Sedikit. Ada lail, ada lailah. Itu beda ya. Oke, kalau lail itu menunjuk waktunya, malam. Waktunya saja. Terbentang dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Kalau sekarang misalnya ba'da isya jam 7.30, jam 8 lah, jam 20 PM misalnya. Jam 8 PM malam sampai jam 4 misalnya. 04.00. Menjelang subuh. Ini lail. Waktu malam. Jadi kalau Anda menemukan kalimat lail, layali, lela, lili, lala, itu artinya malam dalam bahasa Arab. Ibu Leli, ibu malam-malam. Ya. Lain. Tapi kalau ada tak di ujungnya, lailah. Ini. Lailah. Maka tak ini menunjuk sifat. Sifat istimewa yang ada di malam itu. Bukan pada waktu, tapi menunjuk keistimewaan yang ada di malam itu. Misal, Al-Quran turun di satu malam. Malamnya istimewa. Malam Al-Qadar namanya. Maka malamnya disebut lailah, bukan lail. Maka turun surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Taknya ada. Ini menunjuk di malam itu istimewa. Beda dengan malam biasa. Tapi kalau lail saja itu malam. Nah, lail itu setidaknya dibagi dua bagian. Awalnya ini ba'da isya, ujungnya fajar. Dari sini terbentang sampai ke fajar, di sini kurang lebih 15 sampai dengan 25 menitan lah. Ada yang disebut dengan sahar, sin, ha, ra, saharun. Jamaknya disebut ashar. Waktu singkat menjelang fajar, sekitar 15 sampai 25 menitan. Nah, ini sudah meninggalkan lail, masuk ke fajar. Masuk waktunya disebut dengan sahar, jamaknya disebut dengan ashar. Pekerjaan yang dilakukan di waktu sahar itu disebut dengan sahur namanya. Oh, nggak pakai sahur. Sahur. Oke. Pernah dengar makan sahur ya? Maksudnya makannya dikerjakan di waktu sahar. Jadi kalau kita ingin sahur di bulan puasa atau puasa sunnah, maka rumus dari Nabi-Nya tasaharu, makannya di waktu sahar, jangan terlalu awal. Sebab kalau kita makannya dari jam 2, ya, subuhnya masih 4:30, nanti nahan laparnya terlampau lama. Makanya rumus Nabi-Nya dekatkan ke fajar. Ya, 20 menit sebelum fajar, sehingga energinya terkumpul, nanti dipakai ibadahnya masih kuat. Kan ketika bergerak metabolisme dalam tubuh kita, jadi energi dipakai untuk ibadah, semakin waktunya menipis di sini ke fajar, semakin banyak kita bisa menggunakan untuk ibadah. Makanya bawaannya nggak tidur terus. Banyak hadis palsu berkeliaran di bulan Ramadan. Di antaranya tidurnya orang puasa itu ibadah. Hadis palsu. Sekarang dari sekarang. Nah ini, teman-teman, ini kata Nabi, potensial diijabah doa pada saat itu. Makanya kalau sedang Ramadan, saat sahur itu, saya sering sampaikan kepada teman-teman itu, yang kalau ngaji, kalau apa, jangan berhenti dimakan. Kalau bisa, kalau sudah makan, duduk sebentar.
Ada amalan dalam Al-Quran yang kalau kita kerjakan, itu diisyaratkan langsung dalam Al-Quran, orang-orang yang mampu mengerjakan amalan ini, itu hakikatnya seperti ahli surga yang sedang jalan-jalan di bumi. Ahli surga yang sedang beraktivitas di bumi. Apa amalannya? Itu ada di Quran, surah ke-51 ayat ke-18. Paling kanan pertengahan di mushaf. Surah 51 ayat 18, surah Az-Zariyat. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang-orang yang ketiga masuk waktu sahar. Kenapa dijamaahkan? Karena dia kerjakan setiap hari. Sering maksudnya. Jadi bukan cuma sekali, tidak. Sering dia bangun. Bangunnya awal, bahkan tahajud dulu, istirahat sebentar, menjelang subuh dia bangun, itu sengaja istighfar. Amalan di waktu sahar, salah satu yang disebutkan Quran adalah banyak beristighfar di waktu sahar. Itu amalan orang disebut oleh Quran sebagai bagian dari ahli surga yang sedang beraktivitas di bumi. Dia rajin dia bangun. Nah, cara mengamalkannya begini. Ini saya pernah ajarkan ke beberapa kawan-kawan dan kita praktekkan juga. Dan itu insya Allah kalau dibawa ke rumah tangga, tenang Pak, damai gitu. Enak suasana.